Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan menyampaikan step budidaya tanaman kelapa. Ya. Setelah kita punya niat untuk menanam kelapa dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa itu maksudnya apakah mau dijual degannya atau dijual kopra untuk minyak atau dijual minuman atau kelapa kopior misalnya. Nah, itu tentunya sudah dipilih varietas mana, jenis kelapa yang ada, kemudian mencari sumber bibitnya sudah jelas, tentunya yang bersertifikat. Setelah itu kan harus proses penanaman. Ya. Jadi dalam proses penanaman ini yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa supaya apa? Untuk mencapai TBM prima. Ya, jadi masa TBM-nya cepat atau sesuai dengan potensinya. Ya kalau tipe genjah bisa 2,5 tahun berbunga, kalau tipe dalam ya 4,5 sudah mulai berbunga. Ini semua harus memenuhi syarat dan teknik penanaman. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah lubang tanamnya. Ya. Jadi lubang tanam berapa biasanya? Nah, biasanya dibuat ada yang membuatnya itu 60 kali 60 kedalamannya 60. Ada yang 80 kali 80 kali 80. Dan bahkan pengalaman saya melihat ada yang menanam dengan beko itu bisa 1,5 kali 1,5 kali 1,5. Artinya apa? Sebenarnya semakin lebar itu semakin bagus. Karena tentunya tanahnya nanti akan menjadi gembur dan subur. Ya. Setelah lubang tanam kita bikin, apa yang terjadi? Tentunya harus kita rawat, kita biarkan dulu seminggu, 2 minggu supaya larem dulu, ya kan. Kemudian apa yang dilakukan pada lubang tersebut, yaitu tentunya digunakan pupuk dasar. Ya, pupuk dasarnya adalah kohe kompos yang sudah matang, silahkan 2 karung atau 1 karung kompos pupuk kandang ditambah dolomit juga bisa dan rock fosfat ataupun TSP juga bisa. Jadi tadi dosisnya bisa dikasihkan 400 sampai 500 gram. Ya, jadi nanti kalau RP lebih slow release. Nah, kemudian setelah itu baru ditanam. Jadi ini cerita lubang tanam dulu. Ya. Kemudian kalau menanam kan tidak hanya satu. Kalau satu tanaman seperti itu. Nah, berikutnya adalah kalau kita menanamnya lebih dari satu, tentunya kita harus melihat jarak tanam. Ini sering jadi pertanyaan. Jarak tanamnya berapa? Itu tergantung pada jenis kelapa yang kita tanam. Kalau jenis dalam, tipe nyiur yang tinggi, tol, itu biasanya jaraknya 9 kali 9 dalam segi 4 ataupun segitiga. Nah, sama sisi 9, 9, 9. Nah, itu seperti yang di belakang saya ini. Jadi kalau 999 itu bisa kira-kira 130-an tanaman per hektar. Ini tipe dalam. Kemudian kalau genjah bagaimana? Nah, genjah itu bervariasi. Ya, kalau saya sering menyarankan rata-ratanya 7 kali 7 meter. Ya,
Kemudian kalau memang tanamannya posturnya jenisnya lebih pendek lagi pelepahnya, bisa 6x6, ada yang 8x8, tergantung postur dari tanaman kelapa kita. Ya, tapi untuk gajah biasanya pukul saja 7x7, ya kan. Sehingga nanti per hektar bisa 200-an, 200 bahkan sampai 220. Yang gajah yang hibrida bagaimana? Hibrida di atasnya bisa 8,5x8,5 gitu, karena sifat dari apa, tajuknya pelepahnya juga setengahnya atau di antara tipe gajah dan tipe dahlia. Itu cara menanamnya tadi, lubang tanamnya, kemudian jarak tanamnya, kemudian yang harus diperhatikan juga lingkungan di sekitarnya. Itu harusnya matahari full masuk. Nah, jangan sampai ada naungan. Kalau ada naungan itu harus dipapras, dipangkas supaya dapat sinar mataharinya full. Oke, itu diperhatikan, penting nanti etiolasi, lama berbuahnya. Nah, kemudian yang keempat kuncinya, waktu menanamnya. Jadi dalam waktu menanam ini sangat penting. Ya, kenapa? Jangan menanam di musim kemarau. Nanti stres, bisa mati bibitnya. Oleh karena itu tanamlah pada musim penghujan. Itu kuncinya. Kunci yang keempat itu. Ya. Kemudian kelima, tolong diperhatikan bagi untuk daerah-daerah yang banyak masih serangan hama, ada beruang madu, ada babi hutan, ada monyet. Ini harus disiapkan pengendaliannya dengan pagar individu. Jadi dipagar dengan menggunakan kayu, silang dan sebagainya supaya aman terhadap hama-hama itu tadi, babi hutan, landa. Nah, ini perlu diperhatikan supaya kita berhasil dalam penanaman kelapa. Demikian pemirsa, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam kita menanam tanaman kelapa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.